Dikisahkan dalam suatu desa di Padang, tinggallah seorang saudagar kaya bernama Baginda Sulaiman. Ia memiliki anak perempuan cantik bernama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya memiliki teman main di sebelah rumahnya yang bernama Samsu Bahri. Samsu Bahri merupakan anak tunggal dari Sultan Mahmud Shah, salah seorang bangsawan dan penghulu yang sangat disegani dan dihormati di Padang. Hubungan antara keluarga Sultan Mahmud Shah dan keluarga Baginda Sulaiman berjalan dengan rukun dan baik. Begitu pula hubungan Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Sejak anak-anak sampai usia mereka menginjak remaja, persahabatan mereka makin erat. Apalagi keduanya belajar di sekolah yang sama. Hubungan kedua remaja itu berkembang menjadi hubungan cinta anak remaja. Perasaan tersebut semakin mereka sadari ketika Samsul Bahri akan berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya. Sebelum Samsul Bahri pergi, mereka mengikat janji untuk saling menunggu dan akan menikah ketika saatnya tiba nanti. Akhirnya Siti Nurbaya pun melepas Samsul Bahri ke Jakarta untuk melanjutkan sekolahnya. Seiring berjalannya waktu, bisnis Baginda Sulaiman ayah Siti Nurbaya semakin berkembang pesat. Hal ini menyebabkan Datuk Maringgi marah. Siapakah Datuk Maringgi? Ia adalah saudagar paling kaya di kota Padang kala itu. Ia memang bukan keturunan bangsawan maupun orang terpandang. Konon ia berasal dari keluarga miskin yang kemudian berjuang merubah hidup dengan berdagang. Karena kepintaran serta kelicikannya, akhirnya ia berhasil menjadi saudagar paling kaya di Padang. Para pejabat penting dan pemegang kekuasaan saat itu semua kenal padanya. Ia seorang pria tua, berperawakan tinggi, kurus, dengan rupa tak rupawan. Namun meski begitu, ia sering kawin cerai. Karena kebanyakan istrinya hanya menginginkan hartanya saja. Begitupun ia sendiri, begitu melihat wanita cantik, langsung ingin menikahinya. Walaupun ia terkenal kikir, namun jika untuk urusan wanita, ia rela mengeluarkan uang banyak asal ia bisa mendapatkan wanita yang diinginkannya. Karena sifat tamaknya itu pula lah, ia tidak ingin kekayaan Baginda Sulaiman melebihinya. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk membakar dan menghancurkan bangunan serta toko-toko milik Baginda Sulaiman. Tak luput pula kebun kelapa milik Baginda Sulaiman dibuatnya rusak, hingga tak berbuah lagi. Rencana Datuk Maringgi berhasil. Baginda Sulaiman pun akhirnya jatuh miskin. Namun Baginda Sulaiman tidak tahu bahwa semua peristiwa pembakaran dan perusakan tersebut akibat perbuatan licik Datuk Maringgi. Ia lalu meminjam uang kepada Datuk Maringgi untuk mencoba memulai lagi usahanya. Datuk Maringgi pun memberikannya, namun pinjaman tersebut harus dapat dilunasi dalam waktu 3 bulan. Karena sudah putus asa dan tidak ingin keluarganya terpuruk, Baginda Sulaiman pun menyanggupinya. Pada saat yang telah ditetapkan, Datuk Maringgi datang menagih janji. Namun seperti yang sudah direncanakan Datuk Maringgi, Baginda Sulaiman tak dapat melunasi hutangnya. Ternyata semua sudah direncanakan oleh Datuk Maringgi, karena ia mengincar anak Baginda Sulaiman, yaitu Siti Nurbaya yang cantik dan masih muda untuk menjadi istrinya. Datuk Maringgi datang ke tempat Baginda Sulaiman dan mengancam akan melaporkan dan memenjarakannya jika hutangnya tidak segera dilunasi, kecuali anaknya Siti Nurbaya menjadi istri mudanya. Baginda Sulaiman tahu jika Datuk Maringgi adalah seorang yang gila perempuan dan mempunyai sifat yang jelek. Ia juga tak mau anaknya menikah dengannya, apalagi ia juga tahu anaknya sudah memiliki orang yang dicintainya, yaitu Samsul Bahri. Namun ia juga bingung bagaimana menghadapi masalah ini. Jika Siti Nurbaya tidak menikah dengan Datuk Maringgi, maka ia akan dipenjara. Baginda Sulaiman pun menemui Siti Nurbaya dan berkata, "Aku tahu, Nur, bahwa engkau tidak suka kepada Datuk Maringgi. Pertama, umurnya telah tua. Kedua, karena rupanya tak elok. Ketiga, karena tabiatnya yang keji. Aku tahu hatimu pada Samsul dan hatinya kepadamu. Aku pun tiada lain, melainkan itulah yang aku cita-citakan dan kuharapkan siang dan malam, yakni akan melihat engkau duduk bersama-sama dengan Samsul kelak. Karena ialah jodoh yang sebanding dengan engkau, Nurbaya. Sekali-kali aku tiada berniat hendak memaksa engkau. Jika engkau tak sudi, sudahlah, tak mengapa.
Biarlah harta yang masih ada ini hilang, ataupun aku masuk penjara sekalipun, asal jangan bertambah-tambah pula duka citamu. Baginda Sulaiman pun memilih untuk dipenjara karena ia tak ingin putri tunggalnya menikah dengan Datuk Maringgi. Pada awalnya, Nur memang tidak bersedia diminta sang ayah untuk menikahi Datuk Maringgi demi menolong keluarga. Namun, ketika melihat ayahnya akan dibawa ke dalam penjara, seolah-olah seperti seorang penjahat yang bersalah besar, gelaplah matanya dan hilanglah pikirannya saat itu. Pada saat itulah, Siti Nurbaya keluar dari kamarnya dan menyatakan bersedia menjadi istri Datuk Maringgi asalkan ayahnya tidak dipenjarakan. Akhirnya, Siti Nurbaya pun dengan berat hati dan rasa sedih yang amat besar terpaksa menerima lamaran Datuk Maringgi. Singkat cerita, Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi akhirnya menikah. Siti Nurbaya dengan rasa sedih yang amat dalam mengirimkan surat untuk mengabarkan peristiwa yang dialaminya kepada Samsul Bahri. Membaca surat dari Siti Nurbaya, Samsul Bahri merasa sedih dan sangat hancur hatinya. Rasa cintanya yang sangat besar kepada Siti Nurbaya harus kandas karena pernikahan terpaksa yang diakibatkan hutang. Meski begitu, ia tetap mencintai dan berusaha merelakan Siti Nurbaya dinikahi lelaki tua bernama Datuk Maringgi. Suatu waktu ketika liburan sekolah tiba, Samsul pun pulang ke Padang, dan sesampainya di sana, ia menyempatkan diri menengok Baginda Sulaiman yang ternyata sedang sakit. Kebetulan Siti Nurbaya sedang menjenguk ayahnya juga saat itu. Mereka pun bertemu tanpa direncanakan, lalu mereka saling bercerita dan mencurahkan isi hati mereka selama berpisah. Ketika mereka sedang asik bercerita, datanglah Datuk Maringgi tiba-tiba. Ia menuduh mereka telah melakukan perbuatan yang tidak pantas. Samsul Bahri menyangkalnya, karena ia merasa tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Datuk Maringgi. Maka terjadilah pertengkaran. Baginda Sulaiman berusaha turun ke bawah untuk melerai pertengkaran tersebut. Namun kondisinya yang kurang sehat menyebabkan Baginda Sulaiman jatuh dari tangga, hingga menyebabkan ia meninggal. Ayah Samsul Bahri yang mendengar peristiwa itu dari orang sekitar merasa malu atas tuduhan terhadap anaknya. Ia pun mengusir Samsul Bahri tanpa mau mendengar penjelasan dari anaknya. Samsul Bahri pun terpaksa kembali ke Jakarta. Sementara Siti Nurbaya sejak ayahnya meninggal merasa dirinya telah bebas dan tidak perlu lagi tunduk dan patuh kepada Datuk Maringgi. Ia pun pergi meninggalkannya dan meminta cerai. Sejak saat itu, ia tinggal menumpang di rumah kerabatnya Aminah. Siti Nurbaya pun bermaksud menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Datuk Maringgi yang tak ingin Siti Nurbaya meninggalkannya dan menemui Samsul Bahri akhirnya mencari cara. Siti Nurbaya kemudian dituduh mencuri perhiasan miliknya. Namun, setelah petugas hukum memeriksanya, semua tuduhan tersebut tak terbukti. Datuk Maringgi masih belum menyerah. Ia kemudian menyuruh seseorang untuk meracuni Siti Nurbaya. Datuk Maringgi berpikir, kalau ia tidak bisa memilikinya, maka siapapun tak boleh memilikinya. Sungguh Datuk Maringgi adalah lelaki tua yang sangat jelek rupa, sifat dan perilakunya. Kali ini rencana jahatnya berhasil. Akhirnya Siti Nurbaya pun meninggal karena diracuni. Berita kematian Siti Nurbaya pun juga sampai ke Samsul Bahri. Ia amat berduka, hatinya hancur dan merasa tak ingin hidup lagi. Dulu ia ditinggal menikah karena hutang, kini wanita yang dicintainya meninggal karena diracun orang. Samsul Bahri yang sudah tak memiliki tujuan hidup, mencoba bunuh diri. Beruntung temannya yang bernama Arifin dapat menggagalkan aksi nekat tersebut. Lalu ia memberikan nasihat kepada Samsul Bahri untuk tetap berjuang melanjutkan hidupnya. Namun, berita yang sampai ke Padang, Samsul Bahri dikabarkan telah meninggal dunia. 10 tahun berlalu, Samsul Bahri telah menjadi serdadu kompeni berpangkat letnan saat itu. Ia sekarang dikenal dengan nama Letnan Emas. Sebenarnya ia menjadi serdadu company hanyalah pelarian dari rasa hatinya yang hancur saat mendengar orang yang dicintainya telah meninggal. Ia sempat ragu ketika mendapat tugas memimpin pasukan untuk memadamkan pemberontakan yang terjadi di Padang.
Bagaimanapun, ia tak dapat begitu saja melupakan tanah leluhurnya itu, beserta kenangan pahit yang dialaminya. Ternyata pemberontakan tersebut didalangi oleh Datuk Maringgi. Dalam pertempuran melawan pemberontak, Letnan Mas mendapat perlawanan cukup sengit. Namun akhirnya ia berhasil menumpasnya, termasuk juga menembak Datuk Maringgi hingga tewas. Namun, Letnan Mas luka parah terkena sabetan pedang Datuk Maringgi pada bagian kepala, sehingga terpaksa dirawat di rumah sakit. Saat itulah timbul keinginan Letnan Mas untuk berjumpa dengan ayahnya Sultan Mahmud. Ternyata pertemuan antara Letnan Mas dan ayahnya itu merupakan pertemuan terakhir mereka. Setelah Letnan Mas mengatakan kepada ayahnya bahwa dirinya adalah Samsul Bahri anaknya, ia menghembuskan nafas terakhir di hadapan ayahnya. Ayahnya sangat terpukul dengan kepergian Samsul Bahri untuk selama-lamanya. Rasa sedih yang mendalam itu menyebabkan ia sakit. Anaknya yang telah lama tak bertemu kini meninggal di hadapannya. Dan esok harinya Sultan Mahmud Syah pun meninggal pula menyusul anaknya. Begitulah kisah Siti Nurbaya, cerita romansa anak manusia yang berakhir tak bahagia. Sebesar-besarnya rasa cinta di antara mereka, namun manusia hanya bisa berencana. Takdir Tuhanlah juga yang menentukan pada akhirnya.